Baik, perkenankan kelompok kami akan membawakan materi mengenai pasar input, aktivitas pasar, faktor produksi pada pasar, persaingan sempurna, monopolistik, oligopsoni, dan monopsoni. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pasar input. Pasar input sendiri memiliki pengertian yaitu suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Di sini, produsen berada di sisi permintaan, di mana produsen akan membeli faktor-faktor produksi tersebut. Yang membeli faktor produksi tersebut adalah produsen, dan yang menjual adalah rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen ini berada pada sisi penawaran. Keseimbangan akan tercapai di pasar input apabila ketika permintaan dari faktor produksi tersebut sama dengan penawarannya. Dan pada kali ini kita akan membawakan pasar input berupa pasar tenaga kerja, pasar input tanah, pasar input modal, dan pasar input kewirausahaan. Lalu, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari pasar input tersebut? Di sini, kita telah menemukan ada 4 ciri-ciri dari pasar input. Yang pertama, pasar input ini wujudnya adalah kegiatan, tidak ada berwujud fisik. Dan yang kedua, pasar input ini di sisi permintaan dan penawarannya dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan ini sesuai dengan produksi yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir, yang keempat, penawaran faktor produksi ini dapat berupa monopoli, sementara permintaannya yang bersifat kolektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pasar input yang pertama, yaitu pasar input tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja merupakan jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu 1. Perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Jika tingkat upah mengalami kenaikan, maka biaya produksi juga akan meningkat. Perusahaan akan mengurangi jumlah produksi yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Perubahan permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi. Jika permintaan produksi meningkat, produsen akan menambah produksinya. Penambahan jumlah produksi ini juga akan menambah jumlah tenaga kerja dan sebaliknya. 3. Harga barang-barang modal. Jika harga barang modal turun, akan mengakibatkan harga jual produksi juga turun. Hal ini mengakibatkan permintaan bertambah besar dan produsen cenderung meningkatkan perusahaannya. Peningkatan kegiatan perusahaan tersebut akan menambah permintaan tenaga kerja. Aktivitas faktor produksi tenaga kerja di pasar persaingan sempurna yaitu faktor produksi dalam pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga tenaga kerja atau upah. Pada pasar persaingan sempurna mencapai keseimbangan ketika permintaan sama dengan upah. Jika permintaan lebih dari upah, berarti penggunaan tenaga kerja sedikit. Tenaga kerja masih dapat ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan. Namun, ketika permintaan tenaga kerja lebih kecil dari upah, berarti penggunaan tenaga kerja terlalu banyak sehingga perlu dikurangi untuk mencapai keseimbangan. Sedangkan, pada pasar monopoli, jika tenaga kerja mempunyai kekuatan monopoli, misal dengan pembentukan serikat pekerja, serikat pekerja dapat menentukan tingkat upah sesuai tujuannya masing-masing. Jika serikat pekerja bertujuan memperoleh kesempatan kerja yang tinggi bagi anggotanya, maka tingkat upah ditetapkan lebih kecil. Namun, jika serikat pekerja yang bertujuan memperoleh tingkat upah yang tinggi bagi anggotanya, maka tingkat upah akan lebih besar dan kesempatan kerja yang diminta lebih kecil perbandingannya, meskipun kesempatan kerja ada banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar input modal. Modal atau barang modal terdiri dari barang-barang yang diproduksi yang tahan lama dan pada gilirannya dapat digunakan sebagai input-input untuk produksi lebih lanjut. Beberapa barang modal mungkin dapat bertahan selama beberapa tahun, sementara yang lain bisa bertahan selama bahkan bisa 1 abad atau lebih.
Tetapi kepemilikan barang modal yang terpenting adalah keduanya ini merupakan input dan output. Ada 3 kategori utama dari barang modal. Yang pertama adalah struktur, seperti pabrik dan rumah. Dan yang kedua adalah perlengkapan, seperti barang-barang konsumsi tahan lama, seperti mobil, dan perlengkapan produsen tahan lama, seperti peralatan mesin dan komputer. Dan yang ketiga adalah inventarisasi dan input dan output, seperti mobil pada dealer-dealer. Kemudian barang modal dibeli dan dijual di pasar barang modal. Sebagian besar barang modal dimiliki oleh perusahaan yang akan menggunakannya. Akan tetapi, beberapa barang modal dapat disewakan oleh para pemiliknya. Pembayaran untuk penggunaan sementara dari barang modal itu disebut persewaan. Salah satu dari tugas-tugas terpenting dari ekonomi apapun, bisnis atau rumah tangga adalah mengalokasikan modalnya terhadap kemungkinan investasi yang berlainan. Selanjutnya adalah investasi. Investasi ini dapat diartikan sebagai komitmen pemilik modal untuk menempatkan dana pada objek investasi tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dan dalam kehidupan modern, masyarakat semakin banyak memiliki pilihan dalam melakukan kegiatan investasinya. Perkembangan investasi dapat dilihat dari timbulnya beberapa objek investasi yang ada sekarang ini, seperti bisnis bagi hasil pertanian atau agribisnis, jual beli mata uang asing atau falas, jual beli saham atau obligasi, dan beragam objek investasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah modal pada beberapa jenis pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, modal yang dibutuhkan berupa struktur, perlengkapan, dan inventarisasi. Harganya juga telah ditentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran saham serta instrumen pasar modal lainnya. Pemerintah tidak memiliki hak untuk menaikkan maupun menurunkan harga di pasar modal, terlebih pembeli dan penjualnya. Kemudian pasar monopoli. Pada pasar monopoli, ini adalah pasar yang bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja, yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang nantinya akan dibutuhkan. Selain itu, pasar ini juga pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang mana nantinya akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Kemudian adalah pada pasar oligopsoni. Dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal yang cukup besar agar bisa bersaing dalam pasar oligopoli untuk melakukan iklan dan promosi. Karena hal ini sangat berperan penting bagi oligopolis. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menjual harga yang relatif homogen sehingga dapat saling menggantikan satu sama lain. Pasar input tanah adalah pasar yang permintaan dan penawarannya berupa tanah. Dalam pasar ini, transaksi permintaan lebih dominan dibanding penawaran. Hal ini disebabkan karena jumlah tanah yang bersifat tetap sehingga penawaran bersifat tidak elastis sempurna. Selanjutnya adalah pasar input tanah pada setiap bentuk persaingan pasar. Yang pertama adalah pasar monopsoni tanah. Pasar ini merupakan jenis pasar di mana hanya ada satu pembeli. Agar mendapatkan faktor produksi yang lebih banyak, si monopsoni atau pelaku pada pasar ini harus membayar lebih tinggi. Kedua adalah pasar persaingan sempurna. Pada jenis pasar ini, tidak ada seorang pembeli, dalam hal ini produsen, yang mampu mempengaruhi harga, berapapun jumlah pembelinya. Begitupun juga dengan penjual yang tidak dapat mempengaruhi harga. Yang berpengaruh adalah mobilitas faktor produksi dan keluasan harganya. Atas dasar keadaan tersebut, perlu analisa yang berkesinambungan dan menyeluruh terhadap penggunaan faktor produksi tanah. Sebagai analisis yang menyangkut kombinasi ongkos terendah, di mana faktor produksi yang digunakan harus dikombinasikan sehingga dicapai formula seperti yang ditampilkan, di mana MPP merupakan marginal physical product dan P adalah price. Ketiga adalah pasar oligopsoni tanah. Pada pasar ini, pembeli atau penyewa bukan sebagai produsen atau konsumen terakhir. Mereka akan menyewakan kembali kepada produsen atau konsumen, tetapi dalam bentuk yang sudah memiliki fasilitas. Misalnya, produsen satu akan membeli tanah kepada pemilik tanah, baru kemudian akan menyewakannya ke produsen lain dalam bentuk bangunan seperti kios atau bangunan pabrik. Lalu yang terakhir adalah pasar monopolistik. Pada pasar ini terjadi persaingan antara pemilik atau penyewa tanah agar dapat menarik perhatian produsen dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
Persaingan ini berdasarkan kualitas tanah, letak strategis tanah, dan persaingan penawaran lainnya. Pasar input kewirausahaan atau biasa disebut juga dengan faktor produksi kewirausahaan. Faktor ini berperan penting dalam produksi karena komponen faktor input lain seperti tanah, tenaga kerja, dan modal harus dapat dikelola secara efisien agar meminimalisir kerugian. Oleh karena itu, faktor ini memerlukan keahlian tertentu. Ada beberapa faktor pendukung pada faktor produksi kewirausahaan, yaitu yang pertama adalah laba wirausaha. Salah satu indikator keberhasilan pengusaha adalah dapat membuat perusahaan mendapatkan laba. Yang kedua adalah teori laba wirausaha. Beberapa teori dasar seorang wirausaha dalam menerima laba diantaranya teori inovasi. Menurut J.B. Schumpeter, wirausaha dapat membangun produk baru atau melakukan inovasi produk agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah teori nilai lebih. Karl Marx berpendapat jika laba yang diperoleh wirausaha disebabkan oleh tenaga kerja yang dibayar dengan upah yang nilainya rendah dibandingkan dengan jasa yang diberikan pekerja ke perusahaan, wirausaha akan memperoleh tambahan laba dari selisih upah yang seharusnya dibayarkan bersama dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja. Yang ketiga adalah teori keuntungan. Menurut Jean B.S., seorang wirausaha bertugas mengelola perusahaan sehingga memperoleh upah. Jika wirausaha berinvestasi modal di perusahaan, ia akan memperoleh bunga modal. Yang keempat adalah teori risiko usaha. Howley berpendapat bahwa wirausaha juga menanggung risiko atas pengelolaan usahanya. Yang terakhir adalah teori residu. Menurut David Ricardo, seorang wirausaha akan memperoleh laba atau keuntungan atas selisih dan pendapatan total dikurangi dengan biaya total selisih nilai yang merupakan kelebihan pendapatan dan akan diterima wirausaha. Oke, untuk selanjutnya ada unsur-unsur laba wirausaha. Laba wirausaha mengandung unsur-unsur seperti yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama itu upah wirausaha akan diterima wirausaha atas kemampuannya dalam mengelola suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, bunga modal akan diterima seseorang wirausaha jika ia menginvestasikan modal di dalam perusahaan. Yang ketiga, sewa tanah diterima seseorang wirausaha jika ia merupakan pemilik tempat usaha. Yang keempat, premi risiko diterima seorang wirausaha karena potensi risiko usaha yang akan dihadapi suatu perusahaan jika perusahaan tersebut menderita kerugian. Dan yang berikutnya itu penerapan. Contoh kewirausahaan misalnya pada pabrik kopi kemasan. Seseorang menjadi pemilik sekaligus juga mengelola pabrik. Orang ini menjalankan perusahaan miliknya sendiri dan menjadi pimpinan tertinggi di perusahaan. Pengusaha kopi kemasan ini akan mendapatkan laba dari perusahaan yang dimiliki dan dikelolanya. Di sisi lain, pemilik dan pengelola perusahaan juga dapat merupakan orang yang berbeda. Untuk mendapatkan seseorang yang dapat mengelola perusahaan, pemilik dapat mencari di pasar input. Dalam hal ini, pemilik dapat mencari melalui job fair. Karena jumlah penjual dan pembeli atau perusahaan sangat banyak, maka harga pasar ini ditentukan oleh mekanisme pasar.